Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pramana dari Teknik Perkereta Apian Indonesia Madiun, Program Studi D3 Manajemen Transportasi Perkereta Apian. Ini saya akan membahas tentang siklus kerja dari awak sarana perkereta apian. Yang pertama, awal dinas awak sarana perkereta apian dimulai dengan hadir dan lapor di kantor UPT Pelaksana Teknis Kru Kereta Api atau UPT Kru KA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan KA yang akan diberangkatkan. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT Kru KA mengenai peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas, pengumuman yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Selanjutnya yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan dan ASmen singkat serta menerima surat keterangan. Dan apabila hasil pemeriksaan kesehatan atau asesmen singkat dinyatakan tidak layak jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan dokumen tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen tanda kecakapan baik masinis maupun asisten masinis, yaitu bentuk O62, O64 dan sertifikasi sebagai ASP. Yang ketiga, surat keterangan hasil kesehatan atau asesmen singkat kesehatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, membawa arloji, suling mulut dan senter. Yang keempat, handphone dalam keadaan off jika masinis atau asisten masinis membawa handphone. Yang ketujuh, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi wawancara, tes tunjuk sebut sesuai lintas yang akan dijalani. Selanjutnya, menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat, sebagaimana dimaksud pada angka 7, menyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. Yang kesembilan, setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. Yang ke-10, JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api atau disebut O100, bentuk permintaan kereta api menolong, yaitu bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Yang ke-11, melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif atau PUL. Masinis menerima T200 dan melakukan cek bonobo item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif atau KRD, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja baik. Di sini disebutkan ada T200. T200 sendiri yaitu tabel mengenai keadaan lokomotif itu sendiri yang diberikan dari PUL. Yang ke-12, melaksanakan langsir bersama juru langsir setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA atau teknisi kereta api. Yang ke-13, melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUD dan TKA, disaksikan kondektur dan asisten masinis. Yang kedua, percobaan rem dinamis setempat. Selanjutnya, langkah yang ke-14 sebelum ASP dinas yaitu dalam hal hasil percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada angka 13, mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. 15. Mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPA dari PPKA atau PAP. Yang ke-16 yaitu setelah mengambil LAPA, masinis atau asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, bersiap di kabin memeriksa dan membacakan U100 dan catatan di dalam LAPA yang diberikan oleh PPKA atau PAP. Untuk pergantian awak KA di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, asisten ataupun asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan U100 dan catatan di LAPA. Kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif atau KRD atau KRDE atau KRDI dan KRL. Melaporkan ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif,
awak KA yang dinas serta fungsi Gonogo item, dan KA siap berangkat. Selanjutnya pada langkah ke-18 yaitu memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, meliputi sinyal, wesel, dan posisi prepal kereta lain. Yang ke-19 yaitu pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35, serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 1 dan PPK atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam KA tidak dibantu oleh kondektur. Masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah PPK atau PAP telah memberikan semboyan 40. Yang ke-21 yaitu melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Untuk langkah selanjutnya yaitu terdapat langkah ke-22 yang harus dilakukan oleh ASP sebelum dinas, yaitu dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju KA dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Selanjutnya memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik ke dalam lokomotif untuk petugas yang turut jalan dan memberikan laptop kepada petugas yang turut jalan akan mencatat identitas dan sekaligus memeriksa laptop. Yang ke-24 yaitu menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Selanjutnya perjalanan kereta dinas atau ASP saat melakukan perjalanan kereta atau dalam dinas di dalam lokomotif. Selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis dan masinis. Yang kedua, pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis, kemudian dikolase atau diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Selanjutnya, jika ternyata karena satu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulangi oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. Selanjutnya, jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik sisi masinis atau sisi asisten masinis saja, maka yang melihat harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Selanjutnya, apabila awak KA melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan secara bersamaan dan makna meragukan, maka awak KA harus segera meneriakkan, awas semboyan meragukan. Dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih berat maknanya. Dan jika perlu, diberhentikan kereta tersebut. Selanjutnya, pada saat masinis sedang melakukan gerakan pelayanan pengereman, maka masinis hanya melakukan sebut semboyan tanpa melakukan gerakan tunjuk sebut. Jika awak KA dalam menyebutkan semboyan tidak sesuai ketentuan atau salah, maka awak KA yang mengkolase wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan melaporkan kepada JPAK atau penyelia sesampainya di OPT Group kedudukan. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat dalam buku pantauan penilaian tunjuk sebut. Selanjutnya, untuk beberapa semboyan yang pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka tunjuk sebut dimulai secara berurutan dan dari semboyan yang memiliki makna terberat. Selanjutnya, khusus untuk perhentian yang dalam pos 100 berhenti, tetapi aspek sinyal menunjukkan semboyan 5, maka cara penyebutannya diawali dengan menyebut nama, baik perhentian dan berhenti. Contoh, stasiun Cawang berhenti. Penyebutan semboyan 10J yang pemasangannya berurutan dan memiliki makna yang sama, maka tunjuk sebut dilakukan sekali saja pada semboyan yang pertama. Akan dilalui sampai ada perubahan pelantian. Selanjutnya, penunjukan semboyan 40 dan 41 dilakukan untuk tiap semboyan yang diberikan, sedangkan penyebutannya cukup sekali saja, yaitu 40 dan 41 telah diberikan. Yang kedua, langkah yang harus diperhatikan ketika sedang dalam dinas atau perjalanan KA yaitu memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif
baik di KRD, KRDE, KRDI, ataupun KRL, bekerja dan berfungsi dengan baik, serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Selanjutnya, langkah yang harus diperhatikan adalah setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat U100 dan LAPKA. Melaporkan kejadian kepada BPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan KA. Langkah yang keempat yaitu selalu mencatat pada T200 bila terjadi gangguan pada lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Yang kelima yaitu melayani pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam, selama berhenti di stasiun, awak KA harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Langkah yang selanjutnya yang harus diperhatikan oleh masinis adalah dalam hal terjadi gangguan sarana di lintas harus segera lapor BPKP. Langkah yang terakhir adalah apabila arahan BPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Selanjutnya, siklus atau tata cara atau SOP dalam pergantian kru. Yang pertama yaitu masinis atau ASP tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor ke penyelia. Kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Yang ketiga, menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Yang keempat, yaitu melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Selanjutnya, melapor dan menyerahkan LAPKA kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan, serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, LAPKA diserahkan kembali kepada masinis, kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA. Yang terakhir yaitu masinis melakukan istirahat. Selanjutnya itu siklus mengakhiri dinasan ASP. Yang pertama, menyerahkan lokomotif berikut T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Yang kedua, memeriksa kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPKA untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan LAPKA dan O100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Selanjutnya ASP setelah mengakhiri dinasan melihat jadwal dinasan untuk besok harinya, membaca pengumuman dan lainnya di kantor PT Kru KA. Kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari JPAK atau penyelia. Selanjutnya masinis dapat istirahat dan pulang ke tempatnya. Sekian materi tentang siklus ASP yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.